Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khalifa Official ya. Dan sekarang saya kedatangan HP. Tipenya ini Xiaomi Redmi 8A. Yang kendalanya ini kalau dimasukkan kartu ini enggak terdeteksi ya. Jadi ini bukan sinyalnya, tapi kendalanya ini kartunya tidak terdeteksi. Oke, kita lihat. Nah, ini tidak ada kartu SIM ya, padahal ini sudah ada. Kita cek untuk kartunya ini. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Untuk menganalisa pertama-tama kita coba ya pakai memori. Nah, di sini untuk menganalisa agar lebih tepat ya, agar lebih tepat sasaran, tidak langsung vonis di jalur kartunya, namun kita cek dulu untuk switch dari SIM tray-nya ini ya, apakah berjalan. Oke, sudah saya masukkan dan kita cek di file manager apakah memorinya terdeteksi. Nah, ternyata untuk memorinya juga tidak terdeteksi ya. Jadi dapat diperkirakan ini yang rusak bukan dari jalur SIM-nya, namun ini yang rusak perkiraan besar adalah di bagian switch di SIM tray-nya ini ya. Kalau yang rusak umpamanya ini ada di kartunya saja, dan ketika dimasukkan kartu memori dan terdeteksi, namun untuk SIM cardnya ini tidak terdeteksi, itu bisa dipastikan di jalur pin-pin yang ada di kartunya ya. Oke, sekarang kita saatnya bongkar ya. Oke, dan ternyata di sini kayaknya sudah pernah diservis. Terlihat dari kaleng penutup area IC di sini sudah banyak yang dicopot ya. Kameranya kita amankan dulu agar nanti tidak kotor. Kalau nanti untuk lensanya ini kotor, cukup susah ya untuk membersihkannya. Oke. Sekarang kita analisa. Ini sepertinya banyak yang dibongkar ya. Di sini kalengnya sudah dibuka semua. Untuk penutup area komponen IC yang ada di sini, dan di belakangnya juga kayaknya sudah pernah dibongkar juga. Nah, ini di bagian IC power ya, ini juga pernah dibongkar. Oke, langsung saja kita ke permasalahannya. Kita cek bagian yang paling mudah dulu, yaitu di bagian SIM tray-nya ini.
Untuk fisiknya kita cek. Oke, kita cek untuk soketnya. Oke, untuk soketnya masih aman ya, terlihat masih bersih dan tidak ada karat dan berjalan dengan baik ketika SIM tray-nya dimasukkan. Nah, ini pin untuk jalurnya ya di sini. Ketika SIM tray-nya ini dimasukkan, ini kan menyambung ke area pin ini ya. Ini menyambung. Kalau ketika kita masukkan SIM tray-nya, nah otomatis dia akan memutus jalur pin ini agar tidak nge-ground. Oke, masih berjalan dengan baik dan fisiknya masih bagus, tidak ada masalah saya rasa. Oke, sekarang kita cek manual saja ya, apakah di sini ada yang tidak tersambung atau tembaga kuningan yang ada di sini sudah ada yang karatan. Kita sambungkan secara manual nanti ya. Kita cek apakah pin yang ada di sini ya menyambung dengan baik. Oke. Oke, caranya kita setel untuk pengaturannya di avometer, kita setel di bib ya. Lalu untuk propnya ini terserah, salah satunya yang penting taruh di posisi ground seperti ini ya. Ini saya taruh di kaleng. Nah, oke, untuk pin yang ada di sini itu ada di sebelah sini ya. Ini saya sambung dengan pinset agar mudah dijangkau untuk pin switchnya ya. Nah, untuk pin switchnya ada di sini, bisa dilihat saya sambungkan ke sini. Oke, masih tersambung. Jadi untuk switchnya ini kemungkinan tidak bermasalah karena masih tersambung dengan baik. Coba kalau kita masukkan, apakah masih tersambung untuk switchnya. Nah, ternyata sudah tidak tersambung ya. Jadi untuk switchnya ini tidak masalah untuk bagian fisiknya ya. Sekarang kita cek lebih lanjut, yaitu tegangan yang ada di switchnya ini apakah masih ada. Oke, langsung saja kita nyalakan. Ini tanpa fleksibel tombol power, kita sambungkan di sini. Oke, sudah menyala. Ya, sudah menyala. Sekarang kita cek untuk tegangannya apakah masih ada di bagian switch untuk SIM tray-nya. Langsung saja kita cek ya.
pastikan lagi masih menyala ya. Langsung saja kita cek. Untuk probe hitam ke jalur negatif atau ground ya. Oke, sekarang kita cek ke pin switch dari SIM tray-nya. Ternyata ini benar, tidak ada tegangan sama sekali ya, 0 ya. Oke, kemudian kemungkinan besar ini dapat dipastikan untuk jalur tegangan yang menuju ke switch SIM tray-nya atau soketnya, soket SIM card-nya ini putus. Jadi kita tinggal cari titik dari mana sumber tegangan yang mengarah ke switch soket untuk SIM tray-nya. Sekarang kita lepas semua. Untuk mencari jalurnya kita butuh skemanya ya. Oke, setelah saya cari tadi akhirnya ketemu. Untuk jalur sumber tegangannya berasal dari sini ya. Bentar, saya pastikan dulu apakah benar. Ya, ternyata benar. Tegangannya 1,78 ya. Ada di sebelah sini. Nah, ini lebih jelas ya. Untuk sumber tegangannya ada di sebelah sini. Oke. Di kapasitor ini ya, nanti kita jumper ke arah ini, saya lepaskan dulu untuk mesinnya. Nah, dari arah kapasitor tadi ya, kita jumper ke pin yang ada di sini. Oke, sudah selesai untuk jumperannya. Kita cek ya. Nah, seperti ini. Nah, di arah kaki kapasitor ini kita arahkan menuju ke pin di bagian switch untuk soketnya. Nah, di sini ya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Oke, sekarang saya pasang untuk mengetes apakah sudah bisa mendeteksi SIM card ya. Oke, sudah menyala. Nah, oke, ini sudah menyala, dan untuk SIM cardnya ini juga sudah terdeteksi ya. Oke,
Oke, solusinya cukup tadi jumper di bagian sini ya. Namun untuk masalah ini kan kompleks ya, banyak sekali penyebabnya. Kita cek dulu bagian permasalahannya. Kalau SIM-nya saja, hanya SIM-nya saja yang tidak terhubung ketika ditancapkan ya untuk SIM tray-nya, dan untuk memorinya ini terbaca, itu juga beda masalah lagi. Kemungkinan ada di jalur pin yang ada di SIM card-nya di sini ya. Nah, di sini kemungkinan ada di situ kalau SIM card-nya terdeteksi atau kartu memori yang terdeteksi. Nah, untuk SIM card-nya yang tidak terdeteksi, melainkan untuk memory card terdeteksi, itu kemungkinan besar ada di bagian pinnya, pin bagian sini dari SIM. Di sini kita cek arahnya mengarah ke sini ya. Untuk jalurnya itu bisa dicek di situ. Bentar, saya buka. Nah, arahnya ke sini. Ini bisa dicek semuanya ke arah pin SIM card-nya. Namun untuk masalah ini hanya di bagian soket SIM tray-nya ya. Jadi kita pastikan dulu sebelum melakukan eksekusi agar tidak salah jalan ya. Oke, untuk kali ini saya nyatakan untuk servisan ini down, dan akhir kata untuk video kali ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.